Padahal kadang apa yang kita keluhkan itu bukan jatuh. Kamu kan lebih senior dari saya. Ya dikit doang lah, dikit lah. Minimal dari usia. Walaupun dari muka kayaknya nggak terlalu jauh. Ya sepantaran lah. Sepantaran. Ya. Saya yang boros mukanya berarti. Nah, itu gini Fer. Mungkin ini relate sama kita, khususnya saya ya sebagai manusia biasa lah. Itu kok ngeluh tuh nggak ada akhir. Misalkan dulu saya udah keterima di SMP negeri. Zaman SMP ini ya. Zaman SMP. Masuk SMP negeri 1 nggak ada yang maksa. Bahkan diseleksi. Banyak yang nggak keterima. Tapi ternyata ketika sudah di dalam, banyak juga teman-teman saya yang ngeluh. Waktu SMA juga gitu, nggak ada yang maksa. Untuk keterima juga susah sebenarnya ya, ada seleksinya. Tetapi ketika setelah sudah masuk, kayak ada yang kurang gitu lah ya. Nah, teman-teman saya ataupun saya sendiri juga ngeluh juga. Sama terus setiap fase kehidupan kok kayaknya gitu terus. Masuk kuliah juga gitu. Bahkan sekarang masuk kerja pun juga tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Padahal kita kan masuk kerja di sini atau dimanapun kan nggak ada paksaan. Bahkan justru keinginan kita masuk karena kita daftar ya. Bahkan alhamdulillah kita bisa PNS di UIN ini. Mungkin banyak orang yang pingin, banyak yang akhirnya nggak keterima. Tapi ternyata hal tersebut tidak menutup, memberhentikan kita untuk mengeluh. Itu jadi apakah ngeluh itu memang udah jadi kebutuhan sehari-hari kita itu apa gimana ya Bre? Jadi kalau ya saya kebetulan sering nongkrong ya. Jadi kalau di tempat nongkrongan itu ya kayak itu tempat sampahnya buat ngeluh gitu ya. Makanya biasanya kan kita nongkrong itu ngumpulin masalah-masalah gitu kan. Jadi memang kalau tak lihat pasti sebelum kita ngeluh itu kita ada sisi perbandingan gitu. Atau kalau enggak kita punya harapan. Harapan kemudian putus gitu. Akhirnya ngeluh gitu kan. Sebenarnya kalau saya cermati ya gitu. Jadi sebenarnya proses ngeluh itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba ngeluh enggak. Tapi pasti ada karena kita harapan yang saya misalnya kayak kamu tadi ya mau masuk SMP ini, harapannya ini favorit, ini keren, ini ternyata setelah masuk kok nggak sekeren itu gitu. Itu aja pasti ngeluh kan gitu kan. Sebenarnya kalau saya dulu kan misalnya SMP itu tuh saya nggak terlalu berharap gitu. Yang penting saya lanjut negeri gitu aja ya. Maksudnya nggak yang ekspektasinya harus yang gini enggak. Ekspektasinya ya udah bisa masuk sekolah yang negeri, kemudian banyak teman. Kalau dulu dari SD kan ini maksudnya banyak teman aja gitu. Saat masuk ternyata banyak teman, banyak ini ya nikmat aja gitu loh. Keluhannya nggak yang ini misalnya dia ngejar prestasi. Ada kan teman saya memang yang sama masuk di situ sama, cuma ternyata ekspektasinya beda. Dia masuk ke situ, ekspektasinya dia bisa menjadi juara ini karena dia basicnya dulu pernah juara Kori misalnya kan. Terus di situ ternyata nggak ada wadahnya ternyata. Atau wadahnya itu nggak seperti yang dibayangkan gitu loh. Jadi malah setelah dia masuk situ prestasinya menurun. Nah disitulah dia ngeluh. Oke, berarti kan ngeluh itu karena ada harapan. Ada harapan, misalnya ada perbandingan. Kalau saya ada dua persepsi. Jadi itu tadi yang harapan ya. Kalau yang perbandingan misalnya kita udah masuk sekolah favorit gitu ya. Tiba-tiba muncul sekolah favorit baru. Gitu. Terus kenapa aku nggak milih yang itu ya dulu gitu loh. Padahal dulu di awal kan nggak ada yang maksa juga dia masuk di situ kan. Tapi kan lagi-lagi kalau kadang itu menguntungkan juga kita nggak tahu gitu loh.
itu keuntungannya kita nggak tahu ya. Maksudnya misalnya jenengan ya, Iya. Misalnya sekolah masuk di situ ya, nggak tahu kalau ada sekolah lebih bagus gitu. Tapi kan ya itu maksudnya ini terkait keluhan ya, tapi ya, itu juga kurang bagus juga dalam sistem persaingan juga nantinya. Kita nggak ada motivasi juga. Nah, terus juga malah gini, kalaupun kita misalkan udah masuk di tempat yang lebih favorit ini, kan akan selalu ada tempat favorit lagi gitu. Di atas langit masih ada Hotman Paris itu loh. Nah, jadi selamanya kita dimanapun kita berada pasti akan ngeluh dong. Nah, kalau kita ngelihat ngeluh itu adalah karena melihat sesuatu yang lebih, karena perbandingan. Iya, jadi kalau ngeluh itu pasti kan. Berarti ngeluh itu nggak salah ya? Menurut kamu gimana? Kalau sebenarnya ngeluh itu ya manusiawi lah ya. Kalau menurutku manusiawi. Cuma kadang tempatnya itu ya kadang nggak pas gitu loh. Ada yang maksudnya misalnya kamu ngeluh tentang SMP ini dengan misalnya teman-teman SMP itu kadang jadi gimana ya? Misalnya aku sama kamu misalnya, kamu ngeluhin tempat yang sama yang kalian idam-idamkan bareng-bareng, itu kan jadi effortnya sama. Cuma misalnya dengan orang lain gitu kan jadi di luar itu, di luar zona itu jadi kayak pertama yang dicuratin dia nggak dapet feel-nya. Kedua kadang tanggapannya jadi kita nggak. Jadi kalau kita ngeluh dengan misalnya dengan sama teman kita yang satu circle, yang satu tempat, misalkan nih, contoh lah ya, kita sekarang di tempat kerja yang sama. Kalau saya ngeluhkan tempat kerja, kalau sama kamu berarti nggak apa-apa dong. Jadi ada. Jadi misalnya kita satu circle lah ya sama Pak Wil, tuh relate gitu loh, ada relate-nya gitu. Berarti nggak apa-apa kalau ngeluh sama. Sebenarnya sama siapapun nggak apa-apa. Cuma kan kadang kita butuh tanggapan, bahkan kadang kan respon. Nah ini saya pernah dapat, karena saya dulu pernah belajar dikit-dikit konseling ya. Jadi ternyata orang itu kadang butuh teman ngobrol yang pas, maksudnya teman curhat yang pas gitu loh. Contohnya ini Ki, kadang kita itu hanya butuh didengarkan. Tidak perlu solusi. Tidak butuh solusi kita atau lagi ceramah, gitu. Berarti kalau ngeluh dengan orang yang senasib sepenanggungan itu nggak apa-apa. Berarti mengeluh itu nggak apa-apa dong. Resikonya nggak sebesar misalnya dengan yang di luar circle. Berarti intinya ngeluh itu nggak apa-apa, fine aja. Tinggal kita cari teman mengeluh yang benar gitu ya. Justru ngeluh itu adalah ya maksudnya di luar itu negatif atau yang dikeluhan pasti negatif kan. Pasti. Maksudnya di luar itu berdampak nanti ke perilaku kita selanjutnya atau enggak, paling enggak itu mengurangi beban. Jika disampaikan ke orang yang tepat gitu. Jadi jangan asal ngeluh, jangan asal curhat. Nah, tapi harus mencari orang yang tepat gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Makanya kadang orang itu bisa terbuka dengan orang, ada yang memang udah dibuka digali-gali tapi enggak terbuka. Karena enggak cocok. Karena feel-nya enggak dapet. Berarti maksudnya gini loh Ber, kadang kan aku suka denger kan. Buat apa ngeluh-ngeluh itu kan nggak menyelesaikan masalah. Terus kedua, kenapa kok nggak kita mensyukuri aja apa yang udah kita dapat gitu loh. Terus kenapa kok malah justru hanya mengeluh, sedangkan banyak orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Tapi kalau aku dengar dari penjelasan kamu itu, oh ternyata ngeluh itu nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan kita ngeluh dengan orang yang tepat. Ataukah kita dengan orang yang tepat pun kita jangan ngeluh, tapi kita bersyukur. Ya kalau pilihannya mengeluh atau bersyukur pasti ya bersyukur. Tapi apakah kita berarti nggak boleh ngeluh gitu kan? Intinya nggak apa-apa kita mengeluh, nggak apa-apa kita mungkin mengungkapkan
ketidakpuasan hati kita, tapi mungkin dengan cara dan dengan orang yang tepat. Nah, kalau menurut saya gitu. Jadi maksudnya kalau pilihannya mengeluh atau bersyukur, ya mending bersyukur. Tapi saya juga nggak terlalu yakin orang yang nggak pernah ngeluh itu juga dia nggak punya masalah gitu maksudnya. Atau dia nggak pernah ngeluh gitu loh. Bisa saja dia mengeluh tapi dengan siapa gitu ya. Yang paling bagus ya mengeluh langsung ke Allah lah misalnya, berdoa, kemudian tapi kan kadang ya manusiawi lagi manusiawi. Saat kita di frame yang sama atau saat kita lagi ini, apa yang diobrolin ya misalnya. Kalau hal-hal, karena gini pilihannya misalnya pas ngobrol, kan ngobrolin hal positif atau negatif, gitu kan, larinya ke situ. Kalau misalnya hal negatif itu, menurut saya mending yang lampau gitu loh. Yang lampau termasuk ngeluh tadi gitu loh. Daripada kita ngomongin negatif ke depan gitu loh. Itu bisa jadi rencana buruk gitu loh. Kan kita bisa kan ngobrolin ke depan, arusnya bisa ke depan, ke belakang gitu. Tapi kalau menurut saya kalau yang negatif mending yang di belakang. Jadi saat kita ngobrol yang positif, kita arahinnya ke depan gitu loh. Kadang hal negatif itu bisa kita bentuk, kita cari nih, misalnya kayak saya nongkrong ya misalnya, ada yang ngeluh ini kok, misalnya zaman S1 ya gitu kan, problemnya kan biasanya skripsi gitu ya. Terus ada yang ngeluh, ini kok pembimbingku gini ya gitu kan. Terus ada yang pembimbingnya sama gitu kan, aku gini caranya gini gitu kan. Itu kan mengeluh negatif kan, tapi merencanakannya positif gitu loh. Ada yang misalnya ada yang teman saya yang belum skripsi atau dia kan juga jadi mengantisipasi jangan pembimbingnya beliau gitu kan, bisa juga. Berarti mungkin terminologi mengeluh itu mungkin masih sangat fleksibel. Bisa jadi itu mengeluh itu digunakan untuk dalam rangka mencari solusi. Nah, itu kan berarti kan sama aja kayak orang diskusi, bertukar pikiran gitu kan. Tapi mungkin yang harus dihindari itu kita mengeluh yang nggak ada manfaatnya itu ya. Cuman sumpah serapah doang, cuman ngeluh-ngeluh doang, tapi nggak ada solusinya. Itu yang mungkin harus dihindari atau gimana? Atau itu juga itu juga nggak apa-apa, it's okay aja. Maksudnya gini, kan nggak semua solusi harus pas itu juga gitu ya. Jadi misalnya ada ngeluh gini, misalnya kita nggak tanggepin dengan solusi, kita jadi mikir gitu loh. Oh ternyata ada yang kayak gini ya. Gitu. Dianggap aja itu data gitu loh. Jadi kadang kita misalnya penelitian gitu ya, pasti kita kan nyari negatif. Biar ada solusinya, biar ada pemecahan masalah. Nggak harus solusi, biar dapat masalahnya gitu. Makanya kenapa kita saat buat penelitian atau apa ada rumusan masalah, kenapa nggak rumusan solusi gitu ya? Karena mindset kita emang dibentuk dari masalah gitu. Iya kan? Oke lah, berarti intinya mengeluh itu nggak apa-apa, tapi tolong cari orang yang tepat. Nah, orang yang tepat dan situasi yang tepat gitu. Orang yang benar dan di situasi yang benar ya. Sama media yang tepat gitu. Karena sekarang kan perkembangannya media sosial, banyak yang ngeluh-ngeluh di media gitu. Itu berarti kurang tepat ya? Ada yang tepat, ada yang enggak. Jadi ya semua kasuistik ya berarti ya? Kasuistik. Jadi kalau di media sosial ya usahakan ngeluh apapun ya tetaplah pakai data. Maksudnya itu misalnya karena media sosial ya gambar. Kalau sekarang ya maksudnya gambaran personality banget, orang nilai aja bisa aku nilai Bagas itu ya dari sosmednya gitu. Oh ini ternyata misalnya pas lihat IG-nya, oh ini ternyata penggemar MU ini. Wah kasihan sekali dia nggak lolos. Iya ini gitu. doang nih grup neraka ini Berarti ya soalnya kan banyak itu Ber. Kita kan sering ngelihat kan, jangan mengeluh ya kan. Bersyukur aja itu. Kalau bersyukur nikmatnya nanti kita kan ditambah segala macam lah. Itu kan kadang mungkin bisa jadi membuat kita jadi takut untuk ngeluh.
ya kan? Kita takut untuk ngeluh. Padahal ya itu apa mungkin manusia itu bisa nggak ngeluh? Apakah mungkin gitu kan manusia itu tidak ngeluh? Tapi mungkin kita bisa ambil kesimpulan mungkin ngeluh bukan suatu hal yang diharam-haramkan banget, harus kita hindari banget. Tapi kita ngeluhlah dengan orang, tempat, dan media yang tepat. Jangan asal-asal ngeluh, apalagi itu di media sosial yang justru bisa mencelakai diri kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi kalau tadi bilang apakah nggak boleh mengeluh gitu ya? Apakah sebenarnya kalau kita bersyukur aja. Gitu. Kita harus bersyukur gitu ya. Kita bersyukur aja. Apakah ada orang yang nggak mengeluh gitu kan? Sebenarnya kalau kenapa tak bilang manusiawi? Karena saya berpikir ya semua orang pernah mengeluh. Cuma ke siapa misalnya? Minimal orang-orang seperti kita inilah ya. Ya misal di riwayat aja, ya misalnya ada yang mengeluhnya ke Tuhan, kan itu pilihan maksudnya. Misalnya. Berarti mengeluh ke Tuhan itu salah satu bentuk kita mengeluh dengan pihak yang tepat, media yang tepat, dan dengan saat yang tepat ya. Okay. Sebelum kita bertemu Tuhan kan misalnya kan ada misalnya yang ngeluh tapi dia justru kadang gini. Hal yang menarik dari ngeluh gitu ya. Kadang ada orang yang bisa menemukan Tuhan. Ini buat orang-orang maksudnya yang atau maksudnya belum dekat, misalnya lagi banyak masalah gini-gini, terus setelah dapat masalah dia jadi dekat dengan Tuhan gitu kan. Maksudnya kan berarti bermulanya dari mengeluh ke orang yang tepat, dikasih solusi. Oh kamu sholat malam, kamu baca ini misalnya kayak Tombok Ati gitu kan. Walaupun sering banyak lagunya kan, kalau enggak personality banget ngomongnya itu kadang nggak relate kan. Saya dengerin pun ya angin lalu aja. Cuma kalau misalnya pas ini ketemu orang yang tepat, coba nih ada Tombok Ati nih 5, coba salah satu dulu. Itu karena orang yang tepat itu tadi. Nah, dan kondisinya tepat. Kalau kondisi nggak tepat, bisa jadi yang dicurhatin bisa marah-marah. Nah, iya. Lebih marah dari keluhan kita gitu loh. Monggo diminum dulu apa ini? Biar kayak di tempat-tempat lain itu kita minum juga. Saya boleh nanya ini nih. Tapi memorinya nggak cukup. Saya buat part 2 aja nanti. Oke. Kita buat part 2. Ini videonya tak pindah ke laptop dulu, baru nanti kita buat part 2. Oke, siap.